Sedikit demi sedikit, tanah berpasir mulai tergali di tangan Kholis. Ia tak peduli dengan terpaan angin mengibas kencang saat lubang yang digalinya semakin dalam. Sampai pada kedalaman sejengkal, Kholis menghentikan menggali. Sebentar menoleh ke belakang, di mana Komala masih berdiri menatapinya penuh harap cemas. "Ayo Kang, sepertinya sebentar lagi barangnya itu bisa diambil," ucap Komala tak sabar menunggu. Kholis hanya diam. Ia kembali menatap lekat ke dalam lubang yang masih terlihat berupa tanah berpasir. Sebentar kemudian tangannya kembali berniat menggali. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh tanah, tiba-tiba saja ia tarik kembali. Manakala satu bentakan keras dari arah depan mengejutkannya. "Berhenti, jangan diteruskan." Seketika Kholis tersurut mundur. Matanya membelalak lebar menatap ke depan, di mana dua sosok wanita telah berdiri di hadapannya bercahayakan sebuah obor. "Nduk Kom, Mbah Sanir?" seru Kholis seolah tak percaya. Sebentar Kholis memalingkan wajahnya ke belakang. Kosong, tak ada siapapun. Kok malah ada bersama Mbah Sanir ya? "Itu tadi bukan adikmu, ini yang asli adikmu. Makanya jangan kamu teruskan menggali tanah itu. Bisa jadi bahaya semuanya," ucap Mbah Sanir menjelaskan. Kholis yang masih bingung ragu sejenak tertegun. Kembali ia mengamati dalam-dalam sosok Komala dalam papahan Mbah Sanir, seperti ingin memastikan bila itu adalah asli adiknya. "Sudahlah, jangan bingung. Timbun lagi tanah itu, terus masuk. Nanti saya jelaskan di dalam," ujar Mbah Sanir sambil melangkah dengan memapah Komala masuk ke dalam rumah. Kali ini Kholis seperti yakin. Ia pun menuruti perintah Mbah Sanir untuk menimbun lagi lubang tanah yang sudah sejengkal ia gali. Kholis segera beranjak masuk. Setelah dirasa cukup, lubang pun akhirnya ia timbun kembali. Kholis segera beranjak masuk. Setelah dirasa ia sudah selesai menimbun itu. Sampai di dalam, ia melihat Mbah Sanir sudah duduk menselonjorkan kakinya dengan punggung menyandar di dinding. Sedangkan Komala terbaring di depannya seperti tertidur pulas. "Nah, kamu itu tadi sudah tertipu makhluk halus yang ingin membawa pergi adikmu Iki keluar dari sini. Untung saja belum sampai kamu ambil panggar Jenggolo yang untuk menjaga adikmu dan kamu selama ada di sini tadi. Kalau sampai keambil dirimu tadi, ya semuanya jadi celaka lah." Lirih namun tegas ucapan Mbah Sanir. Kholis yang baru saja duduk dengan posisi bersila menunduk lesu. Puluhan pertanyaan masih berkelebat di kepalanya tanpa tahu satupun jawabannya. Sesekali ia menatap Komala yang sedang terpejam, seperti ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Adikmu tadi sengaja saya mandikan air laut. Terus yang mengganggumu malam ini, semua tipu muslihatnya iblis yang ingin kamu pergi dari sini bersama Nduk Kom. Karena mereka tahu pamanmu Latif itu sedang pergi," sambung Mbah Sanir menjelaskan. "Mbah Sanir bisa tahu masalah ini dari mana, Mbah?" sahut Kholis memberanikan diri bertanya. Sebentar Mbah Sanir tersenyum mendengar pertanyaan Kholis. Tangannya yang mulai keriput mengeluarkan sesuatu dari balik baju hijau muda berlapis kebaya gerambyang. Dengan lincah tangan Mbah Sanir kemudian meracik daun sirih bercampur rempah-rempah untuk dijadikan susur kinang. "Apa harus tahu kamu?" ucap Mbah Sanir balik bertanya.
Mendapat pertanyaan balik, Kolis hanya terdiam. Ia memang tak mengenal dekat siapa sosok Mbah Sanir. Yang dirinya tahu cuma sosok Mbah Sanir ini dekat dengan Uyut Lati. Saya beritahu kamu, nak, jangan mudah kosong pikiranmu itu. Yang mengawasi kamu dan adikmu ini banyak. Mencari lelahmu, mencari kamu ketika kamu sedang tidak konsentrasi. Karena adikmu geteh pancer alus. Maka nurutlah dengan apa yang dipesan Paman Mulati. Dia sekarang sedang berjuang untuk menyelamatkan adikmu dari angkara murkanya si Ratri itu. Mendengar ucapan Mbah Sanir menyebut nama Ratri, seketika ingatan Kolis tertuju pada sosok berambut panjang berpadu balutan kemben sebatas dada, serta wajah yang tak berurat. Hal itu juga mengingatkan kalimat ancaman pada dirinya beberapa jam yang lalu. Tak luput juga tentang bayangan wajah kedua orang tua Kolis yang terlihat sangat menderita, terkerat rantai di leher. Jangan heran kenapa Ratri bisa menemui dirimu, bisa memperlihatkan apa saja, termasuk bisa menyerupai wujud adikmu. Itu sebenarnya bukan Ratri asli, tapi Jangi, lelembut yang jadi abdi sejatinya si Ratri itu. Tutur Mbah Sanir seolah tahu apa yang sedang dibayangkan oleh Kolis. Mbah Sanir berarti tahu banyak ya tentang keluarganya Ratri. Tahu aslinya masalah ini, Mbah. Kembali Kolis bertanya. Ia terheran dan penasaran dengan sosok Mbah Sanir. Bagaimana dia banyak tahu tentang masalah yang tengah merundung keluarganya. Kelak kamu akan tahu sendiri kenapa saya bisa tahu. Bahkan kenal Ratri lebih dekat ketimbang pamanmu Latif. Sekarang yang terpenting jaga adikmu sampai hari terang. Nanti kalau sudah bangun, minumkan air ini ya, harus habis, sahut Mbah Sanir memberi pesan. Dengan tenang Mbah Sanir mengeluarkan susur dari mulutnya yang telah berwarna merah. Kemudian ia bangkit dan melangkah keluar, meninggalkan Kolis yang masih terpekur di sisi Komala. Puluhan menit telah berlalu. Kolis masih setia menunggui Komala yang masih terlelap. Entah tertidur, entah pingsan. Sebab dari pertama datang di papah Mbah Sanir tadi malam, tak melihat mata Komala terbuka. Suara kokok ayam akhirnya terdengar oleh Kolis, menandakan jika sebentar lagi hari akan bertukar. Nampak kelegaan menyirat jelas di wajah Kolis. Terbebas sementara dari segala bentuk keseraman yang selalu menghantui kala malam menjelang. Sebentar Kolis mengeliatkan tubuhnya, meregangkan otot-otot yang semalaman kaku seperti tertarik. Sebelum bangkit dari duduknya, ia berniat untuk mencuci muka. Gelap dan dingin dirasa Kolis ketika pintu belakang terbuka. Ada sisa rasa takut yang tiba-tiba menguat ketika ia menatap sumur berjarak 20-an langkah dari tangga belakang tempatnya berdiri. Mata Kolis sebenarnya hanya menangkap sebuah bangunan tanpa atap serta warna-warni dinding sumur plus kamar mandi yang terbuat dari bermacam kain tebal bekas spanduk. Namun dari itu semua, Kolis merasakan jika dari arah sumur itu ada beberapa sorot pasang mata tengah menatapnya dengan tajam. Kolis akhirnya mengurungkan niatnya. Ia kembali masuk ke dalam dan menunda mencuci muka sampai ia menunggu hari benar-benar terang. Sesampainya di ambang ruang tamu, Kolis terperanjat namun sekaligus senang melihat Komala sudah duduk menyandar. Sudah bangun, Duk? Sapa Kolis seraya mendekat. Senyum tipis mengembang dari sudut bibir Komala. Meski terlihat lemah dan pucat, tetapi saat itu terlihat benar-benar sosok Komala di mata Kolis.
Tangan Kolis segera meraih botol tak seberapa di sisi kiri dinding tempat Komala menyandar. Segera tangannya menyulur menyerahkan botol berisi air putih kehijauan sesuai pesan Mbah Sanir. "Apa ini, Kang?" tanya Komala seraya menerima botol dari tangan Kolis. "Air minum, biar segar kembali kamu, Duk," jawab Kolis dengan pelan. "Apa ini air dari Mbah Sanir?" tanya Komala yang kali ini dengan tatapan yang serius. Sedikit tergagap Kolis mendengar pertanyaan dan tatapan serius adiknya. Ia juga terheran, tak menduga jika Komala seperti tahu bila air itu dari Mbah Sanir. "Iya, Duk, tapi ya ini air biasa. Cuman untuk memulihkan keadaanmu yang pucat itu," jawab Kolis mengiyakan dan memberi alasan. "Air biasa? Apa tahu Kang kalau ini benar air biasa? Ini itu air yang gunanya membunuh calon bayi dalam perutku. Gak mau ah." "Aku gak mau Akang suruh minum." Sengit dan sedikit agak keras suara Komala menolak air yang diberikan Mbah Sanir. Ia pun melempar botol yang berisi air ke arah pintu depan. Kegusaran seketika menghias wajah Kolis. Dirinya yang tak tahu benar atau tidaknya ucapan Komala tentang kegunaan air itu, hanya diam tanpa ekspresi. Tak berapa lama Komala memaksa bangkit dari tempat duduknya menyandar. Walau tertatih lemah dan terlihat ringisan dari wajahnya, Komala tetap beranjak melangkah menuju kamar. Kolis yang melihat tak kuasa memaksa. Pikirannya bingung dan dipenuhi dugaan-dugaan antara adiknya dan Mbah Sanir. Sampai tubuh Komala menghilang masuk ke dalam kamar, Kolis masih terdiam sendiri di ruang tamu hingga fajar menyingsing. Seperti biasa waktu sarapan, Mbah Sanir datang dengan 4 buah rengkot bersusun 4. Dan tepat di saat itu Kolis belum mampu beristirahat meski tubuhnya terasa sangat lelah. Sebentar Mbah Sanir meletakkan hidangan ala kadarnya di meja kayu ruang makan. Baru saja selesai, Kolis yang baru dari kamar mandi belakang datang. Ada guratan tak enak menyirat jelas pada wajahnya kala melihat kehadiran Mbah Sanir. Apalagi mendapati raut muka dari sosok lebih sedikit tua dari Uyut Latif ini seperti memendam sesuatu, membuat Kolis semakin tak nyaman. "Kamu gagal ya, Nak?" Pelan tetapi terasa menusuk ucapan Mbah Sanir yang ditujukan pada Kolis meski tanpa menatap langsung. Kolis sendiri hanya terdundung, batinnya berkecamuk antara malu dan keingintahuannya tentang tujuan Mbah Sanir menggugurkan janin dalam perut Komala. "Mohon maaf, Mbah." Lirih akhirnya bibir Kolis berucap. Petaka paling besar itu jatuhnya pada calon anak yang dikandung adikmu itu. Keturunan ketiga dari darah bungsu suci akan melanggengkan ikatan persekutuan rahmi dengan junjungannya. Maka jika ingin mencegah, jangan sampai anak itu lahir, ucap Mbah Sanir menerangkan, yang seolah ia tahu isi pikiran Kolis.